Oke, ketemu lagi di seri proposal skripsi membahas tentang metodologi penelitian. Masih rekaman di mobil di tempat yang sama untuk 3 video berturut-turut. Demi kamu semua, kamu biasa saja. Nah, kita akan bahas mengenai metodologi penelitian untuk topik kausatif atau pengaruh. Ini yang mempunyai judul Pengaruh Model Pembelajaran terhadap Satu Kemampuan Matematis. Jadi penelitian kuasi eksperimen ini sudah saya jelaskan di video mengenai komparatif. Lokasi dan waktu penelitian sama seperti yang komparatif. Populasi dan sampel penelitian sama seperti yang komparatif. Makanya tonton yang video sebelumnya. Variabel penelitian juga sama. Bedanya adalah bahwa pada variabel penelitian ini variabelnya hanya ada dua, satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Boleh dua variabel terikat, misalnya pengaruh model pembelajaran X terhadap kemampuan ini dan itu. Jadinya ada 3 variabel. Aduh. Oke, lanjut ya. Variabel penelitian itu sudah kamu paham. Instrumen penelitian juga kamu sudah paham tentang tes, lalu ada tentang uji instrumennya, lalu ada lembar observasi. Bisa kamu tonton di video sebelumnya. Ini seperti akan menjadi video yang sangat singkat karena sudah dibahas. Lalu teknik pengumpulan data juga hal yang sama. Ada tes, ada lembar observasi, dan lain sebagainya. Yang membedakan pada studi komparatif dengan kausatif atau analisis pengaruh ada di teknik analisis data. Kita akan fokus di situ. Naikkan lagi sedikit barang itu. Barangnya kadang harus dinaikkan supaya mantap. Karena kalau barangnya nggak naik, kayak mana dia mau mantap? Sudah dinaikkan, jangan lupa diturunkan juga. Otakmu. Otakmu. Ya, teknik analisis data. Kita akan jelaskan, kita akan bahas apa bedanya untuk studi komparatif dengan kausatif. Pada studi komparatif, sesudah kamu dapatkan datanya, lalu kamu bedakan. Bagaimana cara membedakannya? Dengan uji T. Nah, berbeda atau tidak? Selesai. Pada studi kausatif atau pengaruh, kamu harus menunjukkan apakah dia punya pengaruh dan sekaligus kalau kamu melihat berapa besar pengaruhnya. Nah, uji normalitas dimulai dengan uji rataan, tentu harus ketahuan berapa rata-ratanya sesudah diberikan perlakuan model pembelajaran. Perhatikan nanti di sini penting terkait dengan uji hipotesisnya. Ya, ini semua akan sangat berpengaruh di uji hipotesis, sangat berkaitan dengan uji hipotesis. Lalu normalitas untuk menentukan dia statistik parametrik atau non parametrik. Lalu ada uji homogenitas kalau perlu. Emang ada yang nggak perlu? Ada, nanti kita bahas. Kita mulai dulu, kita fokuskan dulu uji hipotesis. Nanti kita akan bahas ini sesudah kita ambil intisari di sini. Nah, uji hipotesis untuk analisis pengaruh ini merupakan satu hal yang bisa kita bahas bersama-sama dulu. Terbuka untuk diperdebatkan. Uji hipotesis untuk analisis pengaruh sangat banyak yang menyarankan menggunakan analisis regresi dan korelasi. Semua kita tahu bahwa analisis regresi itu tujuannya untuk melihat pengaruh benar. Ditunjukkan dengan variabel persamaan regresi Y sama dengan AX tambah B. Ketika Y AX tambah B ketika nilainya positif, maka dia dikatakan mempunyai pengaruh positif. Dan ketika nilainya negatif, nilai B-nya negatif, maka dia dikatakan punya pengaruh negatif. Ada juga cara lain yang bisa dipergunakan untuk analisis pengaruh, yaitu menggunakan uji T PRT test yang sama dengan analisis perbedaan. Tetapi perhatikan, ketika dia memakai regresi dan korelasi, kamu cukup mempergunakan hanya post-test saja. Tetapi ketika menggunakan PRT-test, kamu harus mempergunakan pre-test dan post-test.
regresi itu bisa menunjukkan bagaimana bentuk persamaan regresi, dan tentu itu akan ditunjukkan dengan akan dilanjutkan dengan uji signifikansi regresi atau uji keberartian regresi. Ketika itu sudah dipenuhi, maka bisa dikatakan bahwa model itu punya pengaruh terhadap kemampuan matematisnya. Sedangkan jika uji paired test, dia harus melihat dulu yang pertama bahwa memang ada perubahan dari pretest ke posttest di rata-ratanya. Harus ada perubahan antara pretest dengan posttest di rata-ratanya. Yang kedua, dia harus melihat bahwa ada perbedaan antara yang diajarkan dengan satu model, katakanlah model pembelajaran yang di sini, dengan model yang lain, katakanlah model pembelajaran model pembelajaran yang sudah ada di apa itu namanya, saya kok tiba-tiba blank konvensional, model pembelajaran konvensional. Nah, jadi uji paired test ini harus menggunakan dua kelas. Di satu kelas menggunakan model yang kamu cari pengaruhnya, dan di satu kelas lagi memakai model konvensional. Model konvensional itu adalah model pembelajaran yang sering dipergunakan oleh gurunya. Artinya itu model yang biasa dibawakan oleh guru di sekolah itu. Lalu dibandingkan bahwa ada perbedaan antara posttest di kelas ini yang ada pengaruhnya dengan yang diajarkan dengan model konvensional, sehingga ketika ada perbedaan yang diuji dengan paired test, maka bisa dikatakan bahwa itu disebabkan perubahannya oleh model itu, sehingga dengan kata lain bahwa kemampuan itu disebabkan oleh model yang ini, dipengaruhi oleh model yang ini yang kamu teliti. Saya akan membuat satu video yang khusus membahas tentang bagaimana regresi dan korelasi dipergunakan untuk analisis pengaruh dan bagaimana uji paired test digunakan untuk menguji pengaruh. Ini dua hal yang sering bertentangan menurut saya, karena dari sifat-sifat regresi dan korelasi tentu ada hal-hal yang tidak bisa dihilangkan, padahal tidak cocok dipergunakan untuk menganalisis pengaruh model pembelajaran. Sedangkan uji paired test banyak yang menganggap ini hanya bisa dipergunakan untuk membandingkan atau membedakan dua sampel, sehingga tidak bisa dipergunakan untuk menganalisis pengaruh. Saya pribadi lebih menyarankan sebenarnya untuk melihat pengaruh satu model pembelajaran menggunakan uji paired test. Walaupun memang pekerjaannya akan 2 kali lebih capek daripada menggunakan regresi, karena regresi hanya sekali mempergunakan satu rumus sudah dapat semuanya, tetapi ada hal yang dihilangkan di regresi yang dipaksakan pada analisis data pengaruh. Nah, sementara pada paired test untuk uji perbedaan yang ada itu justru memperkuat bahwa itu dipengaruhi oleh model pembelajarannya. Nah, perhatikan di sini ada saya lingkari tanda tanya. Apa maknanya? Yang pertama, tanda tanya pertama adalah uji homogenitas. Uji homogenitas itu hanya dipergunakan jika kamu mempergunakan paired test sebagai uji hipotesis. Kalau menggunakan regresi tidak perlu, karena tidak ada hal yang perlu dihomogenkan. Pada regresi cukup mempergunakan satu kelas saja dan hanya satu kali tes saja, sehingga dia mau dicari homogen dengan apa? Tidak perlu. Sementara kalau kamu memakai analisis pengaruh dengan t-test, harus ada uji homogenitas, karena yang kamu pergunakan dua kelas sebagai dua sampel untuk dibandingkan, lalu perubahan yang terjadi karena perlakuan itu yang menjadi dasar dikatakan bahwa model itu berpengaruh. Lalu berikutnya, ada tanda tanya berikutnya untuk uji hipotesis terkait dengan statistik parametrik dan non-parametrik. Kalau menggunakan regresi dan korelasi, kalau dia parametrik, katanya bisa mempergunakan regresi biasa, sementara non-parametrik pakai korelasi pangkat. Saya juga belum paham, tapi nanti akan kita bahas. Saya tidak akan mengutarakannya di sini, kenapa ini menjadi bahan pertanyaan menggunakan regresi untuk
analisis pengaruh. Jika kamu penasaran, silahkan tunggu nanti videonya, kita akan buatkan video mengenai itu. Mungkin judulnya regresi versus uji T untuk analisis pengaruh. Wah, itu seolah-olah mempertentangkan ya. Oke. Nah, inilah yang merupakan isi dari bab 3 analisis pengaruh. Perhatikan di sini pada bagian uji hipotesis, kalau tadi perbedaan itu, kalau untuk video, kalau kamu nonton video perbedaan, yang menjadi hipotesisnya adalah terdapat perbedaan. Begitu ya. Nah, sementara pada pengaruh tentu analisisnya menjadi terdapat pengaruh model ini terhadap kemampuan ini. Diubah menjadi hipotesis statistik. Ketika dia diubah menjadi hipotesis statistik, maka akan menjadi apa? Mungkin kalau kamu menggunakan mu atau rho sebagai rata-rata sampel, rata-rata yang tadi, rata-rata 0, itu artinya tidak ada pengaruh. Sementara rata-rata tidak sama dengan 0 atau lebih kurang dari 0, itu menunjukkan ada pengaruh. Itu harus diubah hipotesis penelitian menjadi hipotesis statistik. Oke, saya kira itu saja dulu untuk ini. Kita akan bahas tentang ini khusus di video selanjutnya. Oke, sampai ketemu lagi. Yo.